Di bulan Sya'ban ini ada malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban ini? Ternyata ada banyak hadis yang menyebutkan tentang malam nisfu Sya'ban. Pertemuan sekarang anak akan sebutkan hadis yang sahih. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Apa tujuannya? Agar kita tidak salah beramal. Kadang-kala orang itu beramal gara-gara mendengar hadis dhaif, bahkan ada hadis palsu. Adapun hadis yang sahih ada dua, walaupun hadis ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama hadis Abu Musa al-Ash'ari dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Inna Allah la yattali'u fi laylatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu memandang pada malam nisfu Sya'ban kepada hamba-hamba. Maka Allah mengampuni dosa semua hambanya kecuali dua manusia. Yang satu musyrik, orang musyrik. Orang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni dosanya. Yang kedua musyahid. Musyahid ini yang orang bertikai, orang yang menyimpan dendam, orang yang berantem, yang nggak mau bertegur sapa. Dan kita lihat setan itu, dia berusaha bagaimana menyesatkan manusia agar manusia melakukan kesyirikan. Ya. Ketika dia nggak mampu membuat orang melakukan kesyirikan, apa kata Nabi SAW? Inna syaitana qad aisa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu udah putus asa bisa disembah lagi di Jazirah Arab. Dia udah putus asa karena melihat orang berlomba-lomba beramal soleh, mereka belajar. Terus apa yang dilakukan syaitan? Maka syaitan berusaha untuk mengadu domba di antara mereka agar mereka berantem, agar mereka bertengkar, agar mereka tidak bertegur sapa. Itu yang dilakukan syaitan. Karena buat syaitan, kalau orang itu melakukan perbuatan tadi, merusak hablum minan nas dengan keluarganya, maka dia nggak akan diampuni dosa-dosanya. Maka setan punya kawan lagi ke neraka. Kemudian hadis yang kedua riwayat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullah ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memandang kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li'ibadihi illa al-itsnain. Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali dua orang. Sama, musyahin wa qatilu nafs. Kalau di sini musyahin orang yang menyimpan dendam dan orang yang membunuh dirinya, itu enggak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Maka haibati fillah, kita perlu renungkan dua hadis yang baru saja kita dengar. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Daruqutni dan dihasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis yang kedua itu riwayat Abdullah bin Amr bin As, itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Mundhiri dan dihasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik, kita renungkan dua hadis ini. Yang pertama, Allah mengampuni untuk semua hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Maka berarti kita perlu hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesyirikan, jangan sampai kita menyimpan dendam. Oh, ana memutus silaturahim sama fulan, ini mau diangkat nih, engkau nggak baikan sama fulan, nggak diangkat amalannya, nggak diampuni dosa-dosa. Jadi kita perlu mengecek kondisi hati kita. Kalau memang ada orang-orang yang mungkin kita tidak mau mengenal dia lagi, tidak bertegur sapa sama dia lagi, dia saudara, ucapkan salam paling tidak. Tapi yang kedua, bahaya dari menyimpan dendam, permusuhan di antara manusia. Allah nggak ngampuni dosa-dosa orang yang menyimpan dendam. Setiap hari Senin dan Kamis pun ketika diangkatnya amal sama, kecuali buat orang yang menyimpan dendam dan orang yang bermusuhan sama saudaranya. Maka hendaklah kita berusaha untuk meninggalkan dua sebab
yang kita nggak akan diampuni dosa-dosa kita sampai kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla.